Pemirsa, seorang istri di Tulungagung, Jawa Timur dibunuh suaminya setelah terlibat cekcok. Pelaku merekayasa pembunuhan. Direkayasa seolah korban jatuh dari tangga. Pelaku kesal korban yang telah memberinya 2 orang anak ingin mencari suami baru. Polisi menggelar rekonstruksi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan tewasnya seorang istri Sri Utami di rumahnya di Desa Besole, Tulungagung, Jawa Timur. Pada rekonstruksi ini, tersangka Warsito, suami korban, memerankan 38 adegan. Rekonstruksi diawali dengan adegan cekcok antara korban dan tersangka di lantai 2 rumah mereka. Pada adegan ke-15, tersangka mencekik dan mendorong korban hingga terjatuh dari tangga hingga tewas terbentur lantai. Dari hasil rekonstruksi itu ada adegan yang ke-15, tersangka mencekik korban sambil mendorong. Itu dikuatkan dengan hasil otopsi bahwa meninggalnya adanya pernapasan, kurang udara gitu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pelaku sempat beralasan jika korban tewas akibat terjatuh dari tangga. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Anak, kami menyoroti kasus kekerasan pada anak. Bocah perempuan berusia 7 tahun di Sampang, Madura, dibunuh tetangganya, remaja wanita yang berusia 14 tahun. Pelaku mencoba menghilangkan jejak pembunuhan demi perhiasan emas korban. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, sejumlah santriwati menjadi korban perkosaan yang dilakukan anak kiai pondok pesantren. Dua pekan lalu, sepulang sholat Idul Adha, warga Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur menemukan mayat Diva tertutup batu di parit. Bocah berusia 7 tahun ini dicari sejak sehari sebelumnya setelah pergi diajak makan rujak oleh Amis, remaja wanita tetangganya. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan, sementara kaki dan tangan terikat. Warga kemudian mengepung rumah Ihas karena dicurigai terlibat pembunuhan bersama Amis. Warga marah dengan pembunuhan sadis yang terjadi. Di dalam rumah selain Ihas yang berusia 16 tahun, warga mengetahui ada Amis, remaja perempuan berusia 14 tahun. Saat Amis dan Ihas dibawa polisi keluar, warga mengadang dan berusaha menyerang. Polisi sempat kesulitan membawa kedua terduga pelaku. Dari pemeriksaan 2 remaja wanita tetangga korban, polisi menetapkan Amis sebagai tersangka. Namun dalam pemeriksaan hanya satu yang menjadi tersangka, yaitu inisial AM 14 tahun. Adapun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga, 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Sejumlah saksi melihat Amis tinggal di rumah Ihas setelah sebelumnya tidur di rumah korban. Ditemukan keterangan saksi bahwa ada seorang anak yang memang selama 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban, kemudian menghilang bersama tersangka tersebut, inisial AM ya, umur 14 tahun. Pada saat Kasat Reskrim dan Kapolsek menuju ke desa Dusun Barat, Desa Mandangin, masa sudah banyak untuk mengepung 2 anak ini. Dari rekonstruksi pembunuhan terungkap, Amis melakukan pembunuhan sendiri.
Rekonstruksi yang dilakukan di Polres Sampang dimulai adegan Amis mengajak korban ke belakang rumah. Amis memaksa merampas gelang serta anting korban, hingga melakukan penganiayaan menggunakan kerudung dan tali. Korban sempat melawan. Tersangka kemudian menggendong korban ke parit. Oh enggak Mas, jadi dari hasil pemeriksaan dan olah TKP rekonstruksi ini tidak ada tersangka lain kecuali atas nama inisial AN. Nah, jadi kalau melihat di TKP secara langsung memang di belakang rumah itu memang banyak terdapat tali-tali. Itu kan di situ kan kampung nelayan. Jadi tali-tali itu mungkin bekas dari alat untuk mencari ikan. Imroni, orang tua korban, tidak pernah curiga Amis tega membunuh. Selama ini justru korban yang sering ketakutan pada Amis. Anak saya itu curiga kalau masuk ke rumah, anak itu Anis selama masuk ke rumah itu Anis itu semua ke rumah itu melihat semua rumah, setiap bahan di rumah itu dilihat. Korban itu curiga takut karena orangnya itu pencuri. Nenek, itu Anis masuk ke rumah, jaga di rumahnya itu kalau lihat rumah-rumah itu. Setiap rumah itu dilihat sama pelaku. Meski pernah mendengar Amis mencuri, Imroni membiarkan Amis main di rumahnya. Setiap rumah itu pernah itu mencuri, pernah menginap di rumah orang, uangnya anaknya itu dicuri. Uangnya itu uang celengan tuh. Oh, tabungan ya? Tabungan. Setelah itu pindah ke sini, pindah ke rumah ini. Bahkan sebelum membunuh, tersangka 5 hari berturut-turut tidur di rumah Imroni. Kalau datang itu malam, subuh, kalau menginap di sini. Bukan teman mainnya kan? Bukan. Tapi kenal. Ya kalau udah tinggal di sini kenal, teman nggak bermain, nggak bisa main. Karena udah diusir, sudah diusir, tetap ke sini. Kalau ke sini butuh datangnya bukan siang, malam, subuh, jam 2, jam 3. Kalau tidur di sini, pelakunya. Di sini? Ya, di sini. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka merencanakan merampas perhiasan korban. Ketika tersangka menginginkan perhiasan itu sejak 5 hari menginap di rumahnya si korban. Jadi korban memakai perhiasan itu barulah muncul niat untuk memiliki barang tersebut. Rencana perhiasan ini setelah dikuasai sama tersangka, perhiasan ini akan dijual buat beli baju dan uang saku lebaran Idul Adha kemarin. Kejadian berawal, Amis, remaja wanita berusia 14 tahun, diusir dari rumah bibinya dan tidur di teras rumah korban yang masih bertetangga. Amis menginginkan gelang dan anting emas Diva. Diva kemudian diajak ke rumah ibu tirinya. Amis mengajak Diva dengan iming-iming untuk makan rujak. Amis memaksa meminta perhiasan korban. Korban yang menolak dianiaya hingga tewas dan dibuang ke parit. Jadi alasannya membunuh si korban ini supaya memudahkan untuk menguasai barangnya si korban ini. Jadi tidak ada perlawanan lah, mungkin seperti itu. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, perhiasan korban, serta tali. Sidang perdana Beki, terdakwa pencabulan di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jombang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dijaga ketat polisi. Polisi mengantisipasi datangnya masa pengikut Kiai Muchtar Mukti, orang tua Beki. Sidang dilakukan secara tertutup dan daring. Sebelumnya, masa pengikut Kiai Muchtar Mukti menghalangi polisi di pintu gerbang Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Losari, Ploso, Jombang saat penangkapan Beki.
Pengikut Kiai Muchtar ini berdalih di dalam komplek pesantren masih berlangsung acara. Setelah diberi waktu 1 jam, polisi membuka paksa gembok gerbang. Polisi menggeledah komplek pesantren seizin Kiai Muchtar Mukti. 15 jam, polisi mengepung komplek pesantren As-Siddiqiyah hingga menemukan Beki dan dibawa ke Polda Jawa Timur. Yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kemudian pada hari ini, sejak jam 8 pagi, kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua, karena beliau orang yang kami hormati, dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap-duakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum. Karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Orang tua Beki, Kiai Muchtar Mukti, ikut menemani proses hukum. Beki dititipkan di Rutan Kelas 1 Medaeng, Sidoarjo. Setelah Polda Jawa Timur menyerahkan Beki ke Kejaksaan Tinggi, 5 orang yang menghalangi penangkapan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka. 1 tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Kemudian 4 tersangka yang kejadian kemarin di hari Kamis waktu kita melakukan penangkapan di Pondok. Selama 6 bulan, penangkapan Beki selalu gagal karena diadang massa. Bahkan saat ditangkap polisi di jalan raya, sopirnya membawa kabur Beki. Polisi melakukan upaya penangkapan mengepung pondok pesantren As-Siddiqiyah dengan mendekati Kiai Muchtar pun digagalkan. Kiai Muchtar Mukti berdalih sangkaan pemerkosaan sebagai fitnah. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Pengakuan korban pemerkosaan, Beki menjerat korban dengan cinta melalui rayuan asmara. Beki memilih santriwati hingga korban menurut dan terjalin hubungan asmara. Saat korban terpedaya, justru Beki memaksa melakukan hubungan suami istri. Beki menjadi pengajar di lingkungan pondok pesantren Siddiqiyah, memanfaatkan posisinya. Beki mengajak korban ke Puri, tempat tinggalnya, berdalih memberi ilmu. Di dalam Puri, korban diperkosa Beki. Beki akan memberi ancaman dengan ucapan membawa nama orang tua korban sehingga membuat anak di bawah umur yang diperkosa ketakutan. Korban yang mencoba melepaskan diri atau mengadu pada santri lain mendapat tindak kekerasan. Kedekatan Beki sebagai musisi pada sejumlah personil grup musik dijadikan tameng membela diri. Beki berdalih pengakuan korban sebagai fitnah dan gosip. Beki meyakinkan orang tua dan pengikutnya laporan pemerkosaan sebagai fitnah. Beki dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Menurut Luki Nur Hadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur, anak sebagai bagian masyarakat yang lemah posisinya. Sementara orang-orang dewasa bahkan yang ada di sekitarnya ataupun keluarganya sendiri seringkali justru menjadikan anak sebagai sasaran berbagai tindak kekerasan. Seringkali anak masih sebagai bentuk dari manifestasi kebuntuan interaksi sosial. Saat kemudian penempatan anak sebagai target kejahatan, anak kemudian dianggap minim pengawasan. Yang ketiga adalah seringkali anak direpresentasikan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Oleh karena itu dalam berbagai kasus seringkali memang anak menjadi target dari kejahatan itu sendiri. Para pelaku seyogianya memang dikategorikan sebagai penjahat yang serius gitu ya. Saat kemudian mereka dalam konteks tertentu berada pada ranah pelecehan seksual, maka hukuman penjaraan itu
yang paling tepat. Tapi saat kemudian ranahnya adalah properti crime, memang perlu dipertimbangkan lagi apakah kemudian itu dilakukan oleh anak dan memiliki dampak yang lebih luas kepada para pelaku itu. Seorang wanita tega menjual bayi keponakannya sendiri seharga 30 juta dengan modus adopsi. Ibu korban diancam karena tak bisa membayar utang 11 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Bantuannya, 87 jalan kuda,